Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku semua. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tata cara pembuangan sampah di Jepang. Jadi kalian tahu sendiri di Jepang itu benar-benar taat peraturan, disiplinnya tinggi. Bahkan terkenal juga negara terbersih juga kan. Salah satunya masyarakat Jepang itu mematuhi tata cara pembuangan sampah. Bisa dikatakan juga ini agak ribet juga di Jepang untuk pembuangan sampah. Yang pertama, kita setiap rumah harus punya ini namanya adalah plastik sampah khusus. Ini plastik sampah ini digunakan untuk sampah terbakar atau sampah dapur. Kalau masalah plastik ini per kota atau per prefektur warnanya beda-beda ya. Bisa, kalau saya di Ibaraki beda sama di Tokyo warnanya. Jadi plastik ini khusus. Kalau nggak menggunakan plastik ini, kemungkinan sampah kita nggak bakalan diambil oleh petugas sampah. Jadi di Jepang itu ada pembagian sampah, yaitu sampah terbakar atau sampah termasuk sampah rumah juga, sampah dapur. Kemudian ada sampah botol ada dua juga, botol plastik dan botol kaca. Habis itu juga ada kaleng pun juga ada dua, ada yang keras ada yang lunak. Oke, untuk yang pertama ini ada contoh sampah botol. Jadi tata caranya itu pertama harus kita lepas dulu tutup ini nggak boleh dijadikan satu di sini. Kemudian juga untuk merek juga dilepas. Untuk merek dan tutup masuknya di sampah terbakar. Kita masukkan di sampah rumah juga. Nah, untuk ini nanti di tempat sampah itu udah ada tempat atau bak yang udah nampung untuk khusus botol. Oke, yang kedua ini adalah jenis botol kaca. Ini untuk tutup dimasukkan di jenis kaleng. Karena ini udah beda lagi jenis sampahnya. Terus ini juga harus dicuci dulu untuk sebelum dibuang. Ini juga sama, nanti mereknya juga harus dilepas. Selanjutnya ada dua jenis sampah kaleng. Yang pertama ini ada tulisannya Arumi. Ini lunak, sebelum dibuang bisa diremas dulu. Oh, yang ini ada tulisannya yaitu Suchiru. Ini keras dari besi ini. Jadi tempat pembuangan sampahnya juga udah beda nih, dua barang ini. Untuk jadwal pembuangan sampah di tempat saya itu hari Selasa dan hari Jumat. Itu nanti udah ada sampah apa yang harus dibuang. Udah ada tempatnya juga di sana. Selanjutnya untuk waktu pembuangan sampah di Jepang itu dari pagi sampai jam 1 siang. Kalau lebih dari jam 1 siang sampah nggak bakalan diambil oleh petugas kebersihan sampah di Jepang. Selanjutnya ada sampah yang besar atau sampah seperti lemari, kemudian koper, sepeda, dan sampah elektronik. Itu pembuangannya berbayar atau kita harus membayar ya. Jadi sebelum kita membuang, kita tuh harus menghubungi pihak pengolah sampah. Kalau kita nggak bisa menghubungi, kita bisa meminta bantuan teman kita dari orang Jepang asli untuk minta diteleponkan dulu. Jadi nanti kita akan didatangi oleh petugasnya. Kita nanti juga harus bayar per unit atau per sampahnya. Itu untuk sampah elektronik dan sampah yang besar seperti sepeda, lemari, dan lain sebagainya. Pagi ini saya mau berangkat kerja. Tapi sebelum saya berangkat kerja, ini hari Selasa, jadwalnya di kampung saya ini jadwal pembuangan sampah. Jadi di Jepang ini untuk pembuangan sampah dijadwal. Jadi kali ini sebelum saya berangkat kerja, saya membawa sampah ini.
seperti ini. Ini mau saya buang di tempat sampah di depan rumah saya. Buangan sampahnya. Jadi saya memutuskan untuk membuangnya pagi hari. Ya seperti ini teman-teman. Kesadaran masing-masing orang Jepang itu. Ini sampah yang di sini yang apa namanya, di plastik ini sampah terbakar dan sampah dapur. Ini sudah ada keterangan di sini semua. Ini Tanya Marugomi. Oke, terima kasih teman-teman. Segitu aja untuk info saya. Jadi semoga di Indonesia bisa meniru kebiasaan orang Jepang untuk masalah pembuangan sampah. Oke teman-teman, ini saya posisi di jalan. Saya akan menunjukkan hasil dari kesadaran orang Jepang masalah sampah. Jadi masalah sampah ini udah bagus sekali di Jepang. Ini jalan di kampung teman-teman. Bisa bersih, nggak ada sampah satupun. Dan ini ada tempat pembuangan sampah. Meskipun tempat pembuangan sampah tapi bisa rapi teman-teman. Terima kasih bosku semua. Itu tadi video dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk bos-bosku semuanya. Oke, untuk bosku semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Tinggalkan komen-komen di bawah atau saran-saran. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.